Ya, shalom Sobat Sarungpun dimanapun kalian berada, kembali di dalam Sarungpun Sabda. Eh, Setelah kita selesai membahas episode pertama ya mengenai siapakah Bapa yang dimaksud oleh Yesus ketika dia berdoa di dalam Yohanes pasal ke-17 begitu ya. Puji Tuhan, setelah selesai membahas episode tersebut ada beberapa komentar sampai ada beberapa diskusi yang saya lakukan dengan sobat menjadi senjata mereka dan menuduh bahwa Yesus bukanlah Tuhan yang patut disembah gitu ya. Ini mengenai gaya berdoa dari Yesus kepada Bapaknya begitu ya. Kalau Yesus berdoa kepada Bapa berarti Yesus lebih lemah atau Yesus bukan Tuhan. Hanya Bapa lah satu-satunya Allah yang harus disembah gitu ya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kiranya Sobat Sarung pun boleh mendukung channel ini sebagai satu-satunya channel yang memberitakan kebenaran melalui sabda Allah dan bukan bermaksud untuk memecah belah tetapi untuk mempersatukannya dengan kain kebudayaan Indonesia. Boleh di-subscribe dan juga diklik tombol like-nya supaya mendukung perkembangan channel ini. Nah, Sobat Sarung pun saya ingin membuat satu perumpamaan ya yang nantinya akan bersinggungan dengan pola atau gaya Yesus berdoa kepada Bapaknya gitu ya. Misalkan begini, ada seorang anak ya yang meminta uang jajan kepada bapaknya gitu ya. Apakah itu aneh? Apakah itu salah? Tentu tidak ya, karena kita tahu anak punya hak ya, punya kewenangan untuk meminta haknya ya sebagai yang harus dinafkahi oleh ayahnya gitu ya. Dan itu diatur di dalam hukum kita. Apakah hal ini membuat si anak itu jadi lebih berkuasa daripada ayahnya karena dia punya hak ini? Tentu saja bukan kan? Dan apakah artinya si anak ini memaksa ayahnya harus melakukan atau harus memberikan dia uang jajan? Kan tentu tidak juga ya. Si anak hanya meminta si ayah untuk memberinya uang jajan, meminta dengan mungkin dengan rasa hormat, meminta pertolongan begitu ya kepada ayahnya. Nah, apakah permintaan anaknya ini juga membuat seolah-olah si anak ini terlihat lebih lemah dari ayahnya? Saya rasa juga tidak ya. Karena ada banyak kasus juga ketika si anak ini akhirnya tidak mendapatkan uang jajan, dia bisa mendapatkannya dari mana saja, misalkan dengan cara dia bekerja. Ya, sudah banyak sekarang anak-anak di bawah umur itu bisa bekerja ya dan mendapatkan uang. Atau bahkan dia bisa mulai minta donasi ya, atau dia mungkin bisa menempuh jalur hukum supaya dia mendapatkan haknya sebagai anak. Nah, artinya anak dan ayah ini memiliki ikatan di bawah hukum, baik hukum agama maupun hukum negara, ya Sobat Sarung pun. Nah, mungkin saja si anak ini tidak akan menempuh jalur-jalur hukum karena memang masih menghargai ayahnya, masih melihat atau memandang ikatan di dalam keluarganya bersama dengan ayahnya, sehingga dia meskipun dia tidak mendapatkan uang jajannya, tidak mendapatkan haknya, ya dia tetap menghargai ayahnya begitu. Tetapi Sobat Salam pun jangan aneh juga, kita mendengar juga beberapa kasus ketika ada seorang anak yang bahkan sampai menuntut ayahnya, sampai memaksa ayahnya untuk memberinya dia uang jajan. Karena dia sudah paham bahwa itu adalah kewajiban seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anaknya, misalkan untuk menyekolahkannya, untuk memberinya uang jajan ya, dan lain sebagainya macamnya. Ya memang itu sudah diatur di dalam hukum kita. Belum tentu si bapaknya langsung bisa memenuhi permintaan dari anaknya. Tapi apakah itu menjadi alasan bahwa si bapak ini lebih berkuasa dari anaknya sehingga dia bisa leha-leha, dia bisa seenaknya saja mengabaikan hak anaknya begitu kan? Tidak juga ya. Baik si ayah maupun si anak ini tidak ada yang lebih berkuasa, tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih tinggi, apalagi di mata hukum ya, baik di mata hukum negara maupun di mata hukum agama. Keduanya sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Nah, Tuhan Yesus dan Allah Bapa itu juga kurang lebih memiliki hubungan yang sama ya. Allah Bapa mengikat dirinya dengan putranya, dengan anaknya yaitu Yesus dengan tanda kutip perjanjian ya, dengan janji gitu ya. Dia mempersatukan dirinya dengan anaknya dengan janji. Ya, sehingga ketika Yesus dikatakan berdoa, maka Yesus menuntut ya, menuntut janji dari Bapaknya. Tentu Yesus punya wewenang ini, tentu dia punya hak untuk menuntut, untuk meminta janji dari Bapaknya. Memang di dalam kekristenan, ya dalam iman Kristen itu ada dua cara ya ketika kita berdoa kepada Tuhan. Roma pasal 8 ayat ke-17,
kita yang diangkat menjadi anak Allah, ya, itu adalah disebut juga ahli waris. Ya, ahli waris apa? Ahli waris dari janji-janji Allah. Sehingga kalau kita dikatakan ahli waris ya Sobat Sarongpun ya, misalkan Sobat Sarongpun ini ahli waris dari harta-harta yang dimiliki oleh orang tuanya Sobat Sarongpun. Maka Sobat Sarongpun punya hak untuk meminta itu, untuk menagih janji itu, untuk meminta warisan. Sama seperti kita juga adalah ahli waris dari Allah. Kita sebagai anak-anak yang percaya kepada Yesus Kristus, diangkat jadi anak-anak Allah, kita sebut adalah ahli waris. Sehingga ketika kita berdoa, ya Tuhan berkenan untuk kita memakai dua cara. Dan ini dicontohkan juga oleh Yesus ya. Yang pertama, saya berdoa dengan cara mengadu ya. Jadi kita cukup mengadu sama Tuhan, ya kita cukup mengadu bahwa Tuhan saya punya permasalahan A, B, C. Bagaimana solusinya? Nah, kita bertanya ya. Kita serahkan kepada kehendak Dia saja yang terjadi. Kita tidak memaksakan, kita tidak menuntut ya bahwa Tuhan hari ini Tuhan harus jawab doa saya dengan cara A. Kita tidak melakukan itu. Ya. Biasanya kita kan sering melakukan doa-doa seperti ini ya. Misalkan saat bangun pagi, saat kita mau tidur ya, kita berdoa seperti ini. Kita cukup mengadu sama Tuhan. Bahkan ketika kita sedang dalam masalah, kita mengadu sama Tuhan. Nah, ini gaya yang pertama. Ini di dalam bahasa Yunani-nya disebut proseukumai. Ya, ini atau dalam bahasa Ibrani-nya palal. Ya, misalkan ketika Yesus di Taman Getsemani ya Sobat Sarongpun, dia meminta kepada Bapaknya, ya kalau boleh cawan ini lewat tetapi hanya kehendak-Mu sajalah yang terjadi. Nah, artinya Yesus berserah kepada Bapaknya. Ya, biar kehendak Bapaknya yang terjadi. Tapi kalau bisa memang cawan atau penderitaannya lewat, tapi memang hanya kehendak Bapaknya yang terjadi. Atau misalkan ketika Musa ya, dia mengadu kepada Allah tentang pergumulannya dengan bangsa Israel, tentang Israel yang bersungut-sungut, ya, Israel yang menyembah berhala, dia minta supaya Allah dengarkan doanya supaya memaafkan bangsanya. Nah, dia dikatakan di situ Musa itu palal. Dia berdoa kepada Allah dengan cara mengadu, ya. Tetapi dia serahkan semua jawabannya kepada kehendak Bapa. Dia tidak menuntut Allah supaya Allah harus memaafkan bangsa Israel. Ya, ini tipe gaya yang pertama ketika orang Kristen, orang beriman itu berdoa. Tetapi yang kedua ada juga tipe atau gaya ketika kita berdoa itu dengan tuntutan, dengan memaksa, dalam tanda kutip ya, tuntutan dan memaksa. Ya, karena kita merasa bahwa kita ini adalah anak Allah, kita ahli waris, gitu ya Sobat Sarongpun, maka kita bisa menuntut hak kita, menuntut janji kita daripada Bapa di surga. Ya, memang tidak ada contohnya di dalam Alkitab ya, seorang manusia biasa menuntut kepada Bapaknya untuk haknya dipenuhi, untuk jawaban doanya sesuai dengan apa yang dia mau, tidak ada. Dan karena memang ini hanya dilakukan oleh Yesus saja di dalam Yohanes 17. Ya, ini dikatakan di dalam bahasa Yunani-nya adalah eroto. Ya, dan kata eroto ini pun dibedakan oleh LAI. Ya, ayat ke-15 diterjemahkan oleh LAI menjadi meminta. Ya, sedangkan di ayat ke-20 LAI menerjemahkannya menjadi berdoa. Nah, ini artinya apa? Artinya eroto ini ya bukan hanya berbicara tentang hubungan antara manusia yang lebih lemah itu meminta kepada yang lebih kuat, yang maha kuasa, gitu ya. Tetapi eroto ini juga dipakai ketika ada seorang manusia yang meminta dengan memaksa kepada sesamanya. Contoh, Filipi 4 ayat ketiga. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Ya. Nah, di sini Sunsugos ini adalah teman seperjuangan dari Paulus. Tapi secara pangkat kita tahu bahwa Paulus ini tentu di atasnya Sunsugos, dia seorang rasul. Ya. Seorang yang langsung dipilih oleh Yesus menjadi murid daripada Yesus. Ya. Tentu Paulus punya kuasa, wewenang untuk memerintahkan Sunsugos. Selain itu di dalam 2 Yohanes 1 ayat ke-5, ini ketika Rasul Yohanes ya meminta gereja untuk saling mengasihi, saling menolong ya. Dan sekarang aku minta kepadamu ibu, maksudnya gereja, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Aku minta kepadamu. Nah, ini juga dipakai eroto ya. Jadi Rasul Yohanes sebagai rasul ya, murid langsung daripada Yesus itu meminta dengan memaksa, dengan menuntut gereja supaya saling mengasihi. Ya. Nah, itu adalah contoh kata eroto ketika manusia meminta kepada sesamanya. Ya, tetapi lagi-lagi tidak ada contoh ketika manusia itu meminta dengan paksa kepada Allah. Ya.
Atau misalkan kita lihat di dalam perjanjian lama, Sobat Sarung pun juga tidak ada, ya. Di dalam bahasa Ibrani dikatakan menggunakan kata sya'al, ya, artinya berdoa, ya. Nah, yang ada hanyalah saya lihat bahwa ketika itu Yusuf sebagai pemimpin, dia sya'al, dia meminta kepada para saudara-saudaranya, ya, dia bertanya dengan paksa, ya, untuk saudara-saudaranya ini menjawab pertanyaannya. Karena Yusuf saat itu sedang sebagai posisinya sebagai seorang pemimpin, ya, Sobat Sarung pun, ya. Nah, itu pun bukan antara Yusuf dengan Tuhan, itu antara Yusuf dengan saudara-saudaranya. Nah, tapi sekali lagi sejak zaman perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, tidak ada pernah ya manusia yang menuntut atau memaksa Allah supaya memberikan jawaban sesuai dengan kehendak pribadinya. Di dalam Yohanes 17, ya, Tuhan Yesus menggunakan gaya berdoa ini ketika dia menuntut, dalam tanda kutip memaksa Bapaknya, agar Bapaknya itu menjawab doanya. Ketika Yesus meminta supaya Bapa melindungi murid-muridnya dari dunia, maka artinya ketika itu juga Bapa sedang bekerja menjawab permintaan Yesus, ya. Ketika itu juga Bapa melindungi para murid-muridnya dari dunia. Kenapa seperti itu? Tentu karena hanya dia saja yang tahu kehendak Bapaknya dengan pasti. Hanya dia dikatakan yang pernah melihat Bapaknya. Hanya dia yang mengenal Bapaknya. Sedangkan orang-orang waktu itu tidak ada yang mengenal Bapaknya. Karena mereka belum pernah melihat, bahkan kita saat ini pun belum pernah melihat Bapa. Sekarang bagaimana dengan sobat kita, tetangga kita, saudara kita yang beragama Islam? Sebenarnya kurang lebih sama. Di dalam Quran surah 33 ayat 56, ya, di sana dikatakan, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, ya ayuha alaidin amanu salu alaihi wasalimu taslim," ya. Seringkali ayat ini dipakai oleh orang-orang yang menyerang kan iman Islam begitu, ya. Mengatakan bahwa oh ternyata Allah di dalam Quran itu berdoa, ya, bersalawat, bersalahu gitu ya untuk Muhammad gitu ya. Apakah artinya ini berarti kedudukan Muhammad itu lebih tinggi dari Allah di dalam Quran? Kan saya percaya tidak seperti itu juga, ya. Di dalam sumber yang saya kutip begitu ya, di sana dikatakan ternyata salah, ya, atau salahu gitu ya. Itu artinya bukan hanya sekedar berdoa gitu ya. Salawat juga bukan sekedar berdoa tetapi juga bisa artinya memberkati. Muhammad sendiri memang di dalam hadis pernah berkata bahwa orang-orang yang memberikan salawat untuk dirinya itu akan diberikan berkat 10 kali lipat. Si doanya memang sudah dicontohkan oleh Muhammad sendiri, ya, dan di dalamnya tidak ada unsur paksaan, ya, kepada Allah di dalam Quran. Tidak ada unsur menuntut kepada Allah dalam Quran, ya, karena jelas ya, karena memang Muhammad bukanlah Tuhan gitu ya. Dia tidak setara dengan Allah dalam Quran kan, gitu ya. Antara pengertian doa yang dimengerti oleh Islam itu salawat, ya, itu juga bisa berarti luas, bisa memberkati gitu ya. Itu juga yang terjadi ketika ada apologet muslimah, kan tidak seperti itu juga. Ketika dikatakan tadi Muhammad meminta supaya umatnya itu mendoakannya gitu ya. Allah dalam Quran juga meminta supaya umatnya mendoakan Muhammad gitu ya. Bersalawat untuk Muhammad, apakah artinya pengikutnya Muhammad itu levelnya lebih tinggi daripada Muhammad sehingga dikatakan pengikutnya memberkati Muhammad? Kan enggak gitu ya. Nah, sehingga arti berdoa saja di dalam Islam pun juga luas. Tidak harus selalu dari yang rendah meminta kepada yang lebih tinggi. Tetapi bisa juga dari yang tinggi itu turun kepada yang rendah. Lalu sekarang pertanyaannya, apa tujuan Yesus kalau begitu berdoa kepada Bapaknya? Apakah karena Yesus itu dirinya lemah, ya, dirinya membutuhkan sesuatu yang lebih tinggi, yang lebih hebat daripada dirinya sehingga dia berdoa kepada Bapaknya begitu ya? Nah, ini hal yang penting, Sobat Sarumpun. Ada dua hal yang setidaknya saya bisa bagikan. Yang pertama memang Yesus melakukan ini, Yesus berdoa ya dengan cara mengadu tadi ya, prosekumai begitu ya. Itu karena Yesus sebagai natur manusianya ya, dia masih bergantung kepada Bapaknya. Dia hanya bergantung kepada satu-satunya yaitu Bapaknya. Dan dia melakukan itu juga untuk
memberikan teladan kepada murid-muridnya bahwasanya ketika ada persoalan, ketika ada masalah, maka bergantunglah satu-satunya kepada Bapaknya, kepada Bapa di surga. Ketika Yesus ada di Taman Getsemani, ketika dia sebelum ditangkap, Yesus berkata kepada para muridnya, tinggallah di sini, ya, dan berjaga-jagalah dengan aku, dikatakan. Ya, maksudnya Yesus itu ingin supaya murid-muridnya juga berdoa bersama dengan dia, tinggal bersama dengan dia. Ya, lalu yang kedua, maksud Yesus itu berdoa kepada Bapaknya dengan gaya dalam tanda kutip memaksa atau menuntut tadi ya, atau heroto dikatakan begitu, itu adalah karena Yesus memang punya hak, punya wewenang, sudah terikat perjanjian dengan Bapaknya ya sejak semula. Sehingga dia bisa dalam tanda kutip menuntut janji dari Bapaknya, dia bisa meminta, dia bisa dalam tanda kutip memaksa Bapaknya untuk memberikan janjinya kepada Yesus sebagai anaknya. Ya, itu adalah natur Yesus sebagai ilahi, sebagai anak Allah. Ya, lagi-lagi bukan naturnya sebagai manusia. Dia naturnya sebagai ilahi, sebagai anak Allah. Dia bisa punya wewenang itu untuk minta kepada Bapaknya agar Bapaknya segera memberikan janjinya. Sehingga ketika di dalam Yohanes 17, Yesus meminta supaya Bapaknya melindungi murid-muridnya dari dunia, ya daripada yang jahat, maka ketika itu Bapaknya sudah memberikan hal itu, sudah melindungi murid-murid Yesus daripada si jahat. Makanya di dalam Yohanes 14 ayat ke-10, Yesus mengatakan, tidak percayakah kamu bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa? Sehingga setiap firman yang disampaikan oleh Yesus itu bukan berasal dari dirinya sendiri, tapi Bapa yang sedang bekerja di dalam dirinya. Artinya ketika Yesus berfirman, ketika itu pula Bapa bekerja. Berbeda dengan kita ya Sobat Sarangpun. Ketika kita berdoa, ketika kita berkata-kata pribadi dengan Bapa kita di surga atau dengan Allah, dengan Tuhan, kita belum tentu tahu apa kehendak Bapa atas doa kita. Kita belum tentu tahu jawaban Bapa untuk doa kita apa. Itulah kelemahan kita, sehingga kita tidak bisa memaksa. Ya, kita tidak bisa menuntut jawaban A itu harus terjadi dalam hidup kita. Nah, tidak ada seorang pun kan manusia yang punya kemampuan itu. Kalau Yesus bisa melakukan itu, Yesus bisa meminta dengan tanda kutip memaksa Bapaknya supaya Bapaknya melakukan apa yang diminta oleh Yesus. Artinya, Yesus bukan hanya sekedar manusia. Ingat ketika Yesus berkata ketika dia ditangkap gitu di Taman Getsemani, dia mengatakan kepada muridnya, apakah kamu sangka aku tidak bisa minta kepada Bapakku supaya dia menurunkan malaikat? Ya, artinya ketika itu kalau Yesus mau, dia bisa langsung turunkan malaikat. Bapa bisa langsung turunkan malaikat. Ya. Nah, dia minta dengan tanda kutip dia paksa Bapa di surga untuk menurunkan malaikat. Tapi Yesus tidak lakukan itu. Lagi-lagi Yesus adalah sosok pribadi yang rendah hati. Ya, yang dikatakan Filipi meskipun dalam keadaan atau rupanya sebagai Allah, dia tidak menganggap hal itu setara, sama. Tapi dia merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya ya supaya sama dengan rupa kita, seorang manusia, seorang hamba. Nah, kiranya melalui pelajaran yang kita dapat tentang doa Yesus atau gaya berdoa Yesus kepada Bapaknya ini menegur kita ya Sobat Sarangpun sebagai seorang yang percaya bahwasanya memang kita tidak bisa memaksa, kita tidak punya hak untuk menuntut Allah menjawab doa-doa kita sesuai dengan apa maunya kita. Ya, meskipun kita adalah ahli waris surga. Tetapi apakah kita bisa melakukan itu? Ya silakan. Ya. Tapi saya tidak anjurkan itu. Ya, memang mungkin ada yang bilang kepada saya bahwa wah saya pernah memaksa ya berdoa dengan memaksa Tuhan. Ya memang Tuhan kabulkan, tetapi ternyata setelah saya mendapatkan jawaban itu, saya mendapatkan berkat, ternyata itu saya tidak rasakan damai. Bukan itu jawaban yang terbaik. Nah, itu karena apa? Karena dia memaksa Tuhan. Dalam tanda kutip, dia paksa Tuhan supaya jawab doanya sesuai dengan keinginannya. Ya Tuhan bisa saja lakukan itu, tapi kamu akan tanggung akibatnya. Jangan coba-coba, Sobat Sarangpun. Nah, ini kiranya boleh membuat kalian, para apologet muslim, ya juga berpikir bahwa konsep doa di dalam Kristen itu sangat luas. Ya, sehingga apa yang dilakukan oleh Yesus ya ketika dia berdoa, itu artinya dia meminta haknya, wewenangnya sebagai anak daripada Bapa. Ya, meminta supaya saat itu juga dikabulkan. Dan memang Bapa sudah mengabulkan dan sedang bekerja. Ya, akan. Ya, kalau memang tidak ada, berarti kalian tahu siapa sosok Yesus ini. Tuhan Yesus memberkati kita.